film yang akan segera diproduksi tanggal 27 nanti berjudul Parsel. Ini bercerita tentang satu rumah susun dan kehidupan di sebuah rumah susun yang penuh dengan misteri. Nah, cerita horornya dibangun dari asal muasal dari tempat rusun itu. Kebetulan aku di situ berperan sebagai Rada. Rada ini adalah warga baru di rusun tersebut, dan di dalam hari-harinya di awal-awal di situ dia menemukan kejanggalan-kejanggalan. Ini film aku yang kedua horor, tapi memang yang pertama itu di tahun 2008 ya, berapa tahun yang lalu. Oh my god, lama banget. 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Kamu umur berapa masih? Ya 15 tahun yang lalu. Jadi masih di waktu itu lagi bukan belum ramai film horor sebenarnya Pak, zaman dulu. Full Indonesia, setnya di Indonesia. Mungkin orang bisa ceritain. Iya, kalau saya pun watak saya Mona yang dibesarkan di Malaysia, tapi dalam film ini ngomongnya bahasa Indonesia, semua harus ngomong bahasa Indonesia. Nggak mau kemana emang, terus di atas bukit, banyak gunung. Kita nggak jalan kaki juga sih ke Cakung. Ada khusus? Siapa khusus syuting Simbolnya apa Pak? Enggak sih, kalau aku nggak ada ya, maksudnya ya biasa aja, rusunnya di Jakarta, ya biasa-biasa aja lah. Kita juga sebagai orang Jakarta atau orang Indonesia juga nggak shock-shock amat gitu, rusunnya memang bukan yang mewah atau gimana ya, rusun yang itulah gitu ya. Tapi mungkin kita bisa tanyain ke teman-teman Malaysia tanggapannya tentang rusun di Indonesia tempat kemarin kita tes kan. Oh ya, oke, rusun tuh kan bila first time saya masuk Di Indonesia. di orang Indonesia, ayo. The first time aku masuk di rusun itu, kayaknya bilik kamarnya agak kecil ya. Berbanding di Malaysia, rusunnya apartemen, panggil apartemen, kamarnya besar, ruangnya luas. Jadi Apartemen yang buat rakyat ya, di Malaysia. apartemen buat rakyat Malaysia. Tapi kalau di rusun nih, bila dimasuk kamarnya agak feel gitu doji. Jadi untuk masuk karakter Joko dan karakter lain juga ya amat membantu juga lah untuk Dia cantik, mendalami. rumahnya agak cantik kan? Ya, agak berkarakter gitu kalau sini. Doji. Berkarakter bahasanya. Aku tuh semenjak punya anak tuh ada keuntungan ya sebagai di dunia seni peran ini ya, ada keuntungan karena ada rasa, ada empati, ada segala macam yang mungkin dulu sebelum aku punya anak aku belum pernah mengalami itu gitu. Jadi ketika sekarang nih udah punya anak, terus ada tawaran menjadi seorang ibu, ada hal-hal yang aku udah experience gitu ya, yang aku pakai untuk karakter ini. Dulu juga pernah jadi ibu gitu ya, belum punya anak, beda banget sama udah punya anak gitu. Beda gitu, karena ada hal-hal yang emang kita belum tahu aja sebelum kita merasakannya gitu kan. Relate ya, cinta seorang ibu relate kan. Bisa pokoknya cinta banget sampai saking cintanya membuat aku menjadi tidak rasional dan tidak bisa menerima kenyataan. Terakhir syuting itu enggak sih, kemarin baru selesai syuting dengan Samaria Atid, Samaria Sepenjuntak sekitar sebulan ini. Tapi ya memang harus lebih pintar membagi waktu sekarang kan ya, dan juga membagi waktu dan juga tempat gitu ya, jadi supaya bisa tetap terjaga waktu dan jarak di kantor. Dibayarnya berapa? Kata gitu aja sih suami saya, yang penting gitu. Oh iya bagus udah nggak ada pakai izin. Nggak ada lah, nggak ada. Ya dia kan aktor juga, dia udah ngerti lah, nggak harus izin aneh-aneh gitu, udah saling ngerti. Itu kita mah udah nggak usah bahas kayak gitu kalau di rumah ya, sudah saling ngerti lah pekerjaan masing-masing. Kalau sama anak ya agak PR sih emang, karena berapa kali aku perannya lumayan nyeleneh gitu ya. Mungkin dia pengennya ibunya tuh karakternya yang jadi baik-baik, jadi yang gimana, kayak
waktu itu kan sempat jadi tukang tipu di Raden Saleh, mencuri Raden Saleh, terus jadi ada kemarin juga jadi penipu juga. Terus ini ya pokoknya gitu lah. Seharian Ya tapi aku udah di tahap sekarang yang harus bisa dengan bijaksana menjelaskan ke anak aku. Tidak ada, saya nggak nonton yang nggak sesuai umurnya. Jadi emang nggak boleh. Kemarin kita udah test cam ya, susah ternyata. Main film horor kalau misalnya ya karena kita harus ibaratnya ya secara emosi kita beradu actingnya ibaratnya dengan mental kita gitu, dengan goib. Percaya karena emangnya ada makhluk itu ya. Kalau kita seperti ada satu karakter dalam cerita ini, yaitu seorang dia nampak hal-hal mistis itu, jadi tapi yang lainnya nggak nampak. Saya harus percaya karena itu pengalaman goib saya. Ibu saya dikacau sih, itu aja. Ibu saya dikacau, jadi saya harus panggil ustaz untuk tolong. Kacau tuh apa? Kesurupan? Kesurupan ya, kesurupan. Penasaran ya, ibu saya kesurupan. Ya, ibu saya kesurupan, jadi ibu saya teman saya. Jadi kita harus percaya karena kalau nggak percaya, siapa lagi yang mau percaya? Ya, orang yang musibah itu memang wujud kan, nama setan, itu memang wujud. Karena dia saya percaya juga lah, tapi bukan syirik ya, percaya yang tapi itulah. Percayakan kewujudannya aja juga sudah cukup. Bukan begitu mama. Iya. Salah cakap nih. Ada bisa cakap nih. Kalau ngomong yang lain ya, tadi kan ketika ngomong soal rumah susun, soal persoalan bahasa dan sebagainya. Kira cerita ini cerita dari sebuah tempat yang sebetulnya umum kita kenal sebagai tempat yang hibrid, tempat di mana segala kebudayaan berlangsung gitu. Nah, persoalannya kalau kita ngomong rumah susun, dulu di zaman Orba kan ada istilahnya RSSS tuh, yang dikatanya rumah sangat sempit, selonjor, susah. Nah, di rumah yang seperti itu pasti karena keterbatasan geografi itu menimbulkan persoalan satu dengan yang lain. Ibarat di sana kentut, di sini bau, di sini nyanyi, di sana dengar. Gitu. Nah, persoalan-persoalan itu yang dikombinasi kemudian dengan hal-hal yang sungguh-sungguh goib, sungguh-sungguh horor, atau memang ditimbulkan dari penyakit jiwa tertentu yang itu yang mengakibatkan terjadinya horor sosial. Begitu. Ya, setannya takut sama kita. Jangan lupa. Belum tahu kapan. Kita doain aja. Apa biasa? Kami dari film Parcel ada doanya nggak sih? Kami dari film Parcel akan segera melakukan syuting. Mohon doanya. Kami dari Parcel akan segera melakukan proses syuting. Mohon doanya. Kita bapak lah. Main aku. Buat, Robert. Ayo Putri. Putri, tidak terhitung. Silakan Mas atas saya. Oh iya. Oke, kami dari Parcel. Busan Saipan. Akan segera melakukan syuting dalam waktu 2 hari lagi tanggal 27 Juli. Semoga Dan lancar. jangan lupa tonton filmnya Andi Yusuf Bahtiar ini karena ini genre Andi Bahtiar Yusuf. Tonton filmnya Andi Bahtiar Yusuf ini. Kurang kompak. Teman-teman sekalian, silakan tonton filmnya. Belajar Agak bahasa sulit Indonesia ya. Saya baru-baru aja sih, Juli saya mulai belajar bahasa Indonesia. Tanggal 11 Juli saya datang ke Indonesia, reading sama Kang Dadang Batowen, belajar depan-depan gitu, skill reading sama Botika juga, sama Mbak Putri Ayudia juga.
Mani dan peran-peran yang lain lah. Jadi proses dalam belajar bahasa Indonesia itu bagi saya agak pressure, tapi I love the pressure actually because kadang-kadang kita terlalu selesa di comfort zone kita, jadi kita harus keluar dari comfort zone baru kita tahu di mana potensi kita. Dan dia ini sebenarnya tantangan menurut aku ya, dia tantangannya berat banget karena di sini dia pemeran utama itu satu, dan dia mengubah gaya bahasa dan membuatnya meyakinkan kan nggak dialek itu kan nggak mudah ya. Nah di sini Amir sebagai pemeran utama, dan di sini karakternya adalah anak rumah susun Jakarta yang kita tahu gitu kayak apa gitu loh, yang banyak orang tahu kayak apa gitu loh. Jadi dia belajar banyak. Selamat. Banyak prosesnya. Tapi aku juga berapa kali udah ada project di Malaysia ya. Waktu itu sempat series di Malaysia aku 3 bulan, terus ada film juga di Sarawak sebulan lebih. Jadi kalau lumayan familiar lah dengan bahasa Malaysia. Jadi kalau orang ngomong tuh aku bisa cepet nangkep maksudnya apa. Mungkin kalau aku ngomong enggak gitu ya, tapi udah paham. Bisa aja sih sebenarnya. It works two ways. Kadang-kadang kalau satu aktor itu dia coba untuk break the walls, tapi kalau satu aktor lagi nggak sambut yang sama, dan jadi chemistry itu nggak ada. Jadi dua-dua harus kerja.